Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin mengenai Khulafaur Rasyidin second part. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Silakan anak-anak untuk menyaksikan video pembelajaran sebagai berikut. Pada suatu pagi, keadaan kota Mekah mencekam setelah dilakukan kekerasan dan pelanggaran bagi umat muslim oleh kaum Quraisy untuk umat muslim beribadah dan menjalankan ibadahnya dalam sehari-hari. Pagi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada seluruh umat muslim agar segera berhijrah ke kota Madinah. Maka segeralah umat muslim melakukan perjalanan ke kota Madinah secara diam-diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang sedang mengejarnya. Kaum Quraisy mengejar dengan menaiki untanya untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menuju Gua Sur untuk berlindung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian turun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Gua Sur. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menutup lubang dan membersihkannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terlihat seekor ular di lubang yang belum tertutup. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut dengan tangannya. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mulut Gua Sur ditutupi oleh sarang laba-laba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan yang ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terus menjaga dan menemaninya di sepanjang perjalanan. Setelah melewati perjalanan panjang, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
dan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dengan disambut oleh kaum muslimin yang sebelumnya telah sampai terlebih dahulu. Anak-anak, sifat teladan apa yang dapat kita pelajari dari Abu Bakar As-Siddiq? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Beliau merupakan putra dari seorang yang bernama Nufail al-Quraisy yang berasal dari Bani Adi. Pada masa sebelum Islam, suku tersebut terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Pada masa jahiliyah, Umar adalah seorang saudagar. Umar terkenal sebagai sosok pemberani, berwibawa, dan berkemauan keras. Umar diberi gelar Singa Padang Pasir. Kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Suatu hari, ketika Umar berniat untuk mencari Nabi Muhammad dengan tujuan membunuh beliau, akan tetapi dalam masa pencarian tersebut Umar mendapatkan kabar bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Dengan penuh rasa marah, Umar bergegas pulang untuk membuktikan kabar tersebut. Sesampainya di rumah, ia mendapati Fatimah sedang melantunkan ayat Quran. Ketika Umar meminta Fatimah untuk menyerahkan lembaran Al-Quran, ayat tersebut yang dipegangnya, namun Fatimah tidak berkenan memberikan sebelum Umar mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, Fatimah lantas memberikan lembaran ayat Al-Qurannya kepada Umar. Dibacalah ayat-ayat awal surat At-Toha oleh Umar, dan seketika hatinya langsung bergetar. Kemudian Umar segera pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, telah terjadi perpecahan Islam yang luar biasa yang menimbulkan konflik sesama umat Islam. Melihat kondisi demikian, Abu Bakar merasa perlu mempersiapkan sosok sebagai penggantinya, terlebih Abu Bakar jatuh sakit. Dengan melakukan musyawarah bersama para tokoh Islam, disepakati sosok yang pantas menggantikan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Meski awalnya Umar menolak, namun atas amanah Abu Bakar dan demi meneruskan dakwah Nabi, akhirnya Umar bersedia menggantikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu dibukakanlah pintu oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menerima Islam sebagai agamanya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitahukan secara lantang bahwa dirinya telah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ada sekelompok orang yang ingin menyerang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun dengan gagah beraninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
dapat mengalahkan dan mengusir orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar dengan keberaniannya terus-menerus berdakwah di sekeliling Ka'bah tanpa ada satu orang pun yang berani untuk melarangnya berdakwah, mengajarkan Islam kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Hanya Umarlah seorang tanpa ada rasa takut dan gelisah, hingga dirinya diliputi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Prestasi yang diraih selama Khalifah Umar bin Khattab menjabat yaitu pertama, perluasan wilayah, khususnya daerah Suriah, Mesir, dan Persia. Kemudian menata administrasi dan keuangan pemerintah dengan dibentuknya Baitul Mal dan Dewan Perang, dan penetapan kalender Hijriah. Nah, penetapan kalender ini bermula saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Adapun nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Robi'ah. Beliau merupakan sosok yang jujur dan rendah hati. Beliau mempunyai gelar Zunnurain, yakni orang yang memiliki dua cahaya, karena Utsman bin Affan menikahkan putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada hari Rabu 4 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab ditikam oleh seorang dari bangsa Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah saat Umar sedang mengimami sholat subuh berjamaah. Pasca penikaman, Umar bin Khattab jatuh sakit dan kondisinya kian hari kian memburuk. Akhirnya, Khalifah Umar membentuk dewan dengan tujuan memperoleh pengganti sebagai khalifah. Dewan tersebut terdiri dari 6 orang sahabat yang dianggap memiliki tingkat tinggi ketakwaannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian hasil musyawarah bahwasannya Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah. Prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan: yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran, yakni menjadikan Mushaf Al-Quran menjadi satu kesatuan, yakni Mushaf Utsmani. Selanjutnya, merenovasi Masjid Nabawi dengan memperluas dan memperindah, membentuk angkatan laut, dan memperluas wilayah. Di suatu hari, umat muslim sudah sangat kelaparan dan kehausan karena sedang dilanda musim, yaitu kemarau berkepanjangan. Sudah berbulan-bulan lamanya tak kunjung hujan sehingga tanah dan pepohonan menjadi tandus dan mati. Mendengar berita bahwa umat muslim sedang dilanda musibah kekeringan dan kelaparan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan 100 ekor unta beserta perbekalan makanan dan selimut untuk umat muslim. Beberapa sahabat mencoba membalas kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menggantikan hartanya. Namun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak
karena tahu mereka lebih membutuhkan, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakin bahwa hartanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan keponakan Nabi Muhammad SAW, putra Abu Thalib. Beliau lahir di Mekah 13 Rajab 570 Masehi. Sejak kecil, Ali hidup bersama Nabi sehingga mampu tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, tegas, lembut, dan pemurah. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan anak-anak. Setelah beranjak dewasa, Ali menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah binti Muhammad SAW dan dikaruniai 2 orang putra bernama Hasan dan Husain. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Menjelang akhir kepemimpinan Khalifah Utsman, terjadi fitnah besar-besaran yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba. Akhirnya, fitnah tersebut menyebar luas ke Basrah, Kufah, dan Mesir. Dampak dari fitnah tersebut menyebabkan beberapa pihak memberontak dan meminta Utsman untuk mundur dari jabatan khalifahnya. Puncak kekacauan tersebut adalah penyerbuan dan pengepungan rumah Khalifah Utsman oleh para pemberontak. Kemudian Utsman dibunuh dengan dipenggal. Sepeninggal Utsman, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menjadi khalifah karena Ali merupakan orang terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Namun permintaan Ali menjadi khalifah tidak disepakati oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pejabat yang berasal dari kalangan keluarga besar Utsman bin Affan. Dasar penolakan karena menurut mereka pembunuh Utsman wajib ditangkap terlebih dahulu, kemudian baru pencarian khalifah sebagai pengganti. Adapun pendukung Ali sebaliknya. Mereka menginginkan adanya khalifah pengganti dahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian baru menangkap pembunuh Khalifah Utsman. Perbedaan pendapat tersebut menjadi awal perpecahan sesama umat Islam. Meskipun berbeda pendapat, Ali tetap diangkat menjadi khalifah. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu bahasa, dan memajukan bidang pembangunan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat bendera dari Nabi Muhammad SAW yang bertanda bahwa akan memerangi perang dan dapat mengalahkan kaum Yahudi yang saat itu terkenal dengan benteng yang kuat dan kokoh. Sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat mengalahkannya. Tibalah pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang gagah dan kuat di medan perang. Pasukan Yahudi sudah bersiaga di dalam benteng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kuat dan gagah menantang pemimpin pasukan musuh untuk keluar dan bertarung. Pemimpin pasukan musuh keluar untuk menghadapi tantangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Terjadilah pertarungan dengan sengit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pemimpin kaum Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenangkan pertarungan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya bergegas masuk untuk menyerang dan berhasil merobohkan pintu benteng musuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan dapat menguasai benteng musuh dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.